selamat pagi. Oke, di sini saya akan membahas mengenai contoh-contoh dari motivasi dan persepsi pembelajaran. Terutama pada saat kita belajar itu, kalau tanpa motivasi kita tidak dapat melakukan sebuah pembelajaran itu dengan baik dan benar karena kita tidak memiliki motivasi. Oke, kita langsung saja masuk kepada materi yang akan kita bahas. Tapi sebelum kita memulai kepada contoh-contoh dari motivasi dan persepsi belajar, lebih baik kita terutama mengetahui dulu apakah itu motivasi belajar. Karena kalau kita sudah mengetahui apa itu motivasi belajar, apa itu persepsi pembelajaran, jadi kita lebih mudah untuk mencari contoh untuk motivasi dalam pembelajaran dan juga persepsinya. Jadi seperti itu. Oke, kita langsung mulai saja. Yang pertama kita cari tahu apa itu motivasi belajar. Oke, di sini saya akan menjelaskan. Motivasi belajar adalah dorongan yang timbul dari dalam diri kita atau dari dalam diri siswa tersebut, atau boleh dikatakan sebagai intrinsik dari dalam, dan juga dari luar diri kita atau dari siswa, atau biasa kita sebut dengan ekstrinsik. Itu semua untuk melakukan sesuatu. Oke, jadi motivasi intrinsik meliputi hasrat dan keinginan untuk berhasil, dorongan kebutuhan untuk belajar, dan harapan untuk berhasil, bahwa kita itu yakin kita itu bisa, kita itu pasti bisa berhasil. Dan juga pastinya didorongkan dengan keinginan atau cita-cita kita sebagai siswa atau pelajar. Sedangkan motivasi ekstrinsik yang meliputi adanya penghargaan, lingkungan belajar yang kondusif, kegiatan belajar yang menarik, dan juga adanya upaya guru dalam membelajarkan siswanya atau membelajarkan murid-muridnya. Nah, jadi seperti itulah gambaran dari apa itu motivasi belajar. Oke, kita langsung saja kepada contohnya. Untuk motivasi belajar ini sebenarnya kita memiliki banyak cara untuk meningkatkan motivasi belajar untuk diri kita sendiri atau untuk orang lain agar membantu. Caranya itu sangat banyak sekali, cuman saya sini akan menyampaikan hanya beberapa cara saja. Yang pertama itu menggunakan metode dan kegiatan yang beragam. Jadi tujuan dari menggunakan metode dan kegiatan yang beragam itu agar di suatu kelas tidak selamanya pada saat pembelajaran itu terasa boring, karena murid atau siswa kalau dihadapkan dengan guru yang hanya memberi materi saja, itu akan membuat mereka menjadi mengantuk, menjadi tidak terfokuskan dengan pelajaran dengan materi yang guru sampaikan. Jadi kita lakukanlah metode lain, misalnya mengajak mereka bermain games, mengajak mereka teka-teki. Tapi untuk yang bermain games itu bukan games yang seperti game online ya, tapi seperti games yang mengasah otak, seperti itu. Yang kedua, kita harus menjadikan siswa itu sebagai peserta aktif. Jadi kita kalau sebagai guru itu, kita tuh hanya memberikan materi, tapi lainnya kita hanya membantu. Yang lainnya itu kita serahkan kepada siswa, karena yang aktif itu adalah siswanya. Jadi mereka itu yang lebih bekerja, lebih giat lagi. Kita hanya membimbing mereka dan mendukung mereka. Jadi seperti itu. Yang ketiga, buatlah tugas yang menantang, namun sesuai dan bisa dipahami oleh siswanya. Ini untuk para guru. Setelah itu ciptakan suasana kelas yang kondusif. Berarti tidak terlalu boring juga, dan juga tidak juga terlalu karena game atau teka-teki terlalu rame jadi lupa materi, itu tidak bisa. Jadi kita harus ciptakan suasana kelas itu yang kondusif. Jadi semua materi bisa kita tersampaikan, murid-murid bisa happy mendengarkan materi kita dan juga game-games ya, atau teka-teki yang kita lakukan. Yang kelima itu memberikan petunjuk kepada siswa agar sukses dalam belajar. Misalnya mengatakan seperti ini: kamu jika ingin sukses dalam pembelajaran, kamu harus rajin belajar. Kamu harus memiliki motivasi belajar kamu apa. Misalnya
kamu bisa menulis seperti ini. Saya akan rajin belajar supaya saya sukses. Itu kamu tulis di sebuah kertas. Sebuah kertas kamu taruh di tempat yang sering kamu lihat. Biasanya di depan pintu. Tempel saja di depan pintu. Jadi pada saat kamu membuka pintu kamar kamu melihat tulisan seperti itu. Oh, jadi saya ingat. Teringat pada motivasi diri sendiri. Saya ingin belajar. Jadi seperti itu. Kurang lebihnya saya menyampaikan seperti itu. Sedangkan cara untuk memotivasi diri sendiri, ini untuk memotivasi diri sendiri dan juga Anda yang mendengarkan, untuk memotivasi diri Anda itu punya beberapa cara. Saya akan membagi tipsnya. Yang pertama, kita atau diri sendiri ini harus mengetahui alasan atau motivasi belajar. Misalnya alasan kamu belajar itu apa, yang memotivasi kamu belajar itu apa, itu kita harus mengetahuinya. Yang kedua, sugesti diri sendiri atau hipnotis diri sendiri. Bayangkan dalam otakmu tuh pikiran, kita harus tetap belajar, kita harus tetap belajar, kita harus tetap belajar supaya kita sukses di masa depan. Jadi seperti itu, sugesti diri sendiri, hipnotis diri sendiri. Yang ketiga kita yaitu tentukan target belajar kita. Misalnya dalam satu hari kita belajar 1 jam, kita buat target dalam satu hari kita harus belajar 2 jam. Jadi seperti itu, harus menentukan target. Pada saat 2 jam, satu hari 24 jam itu 2 jam waktu kita belajar. Kita habiskan 2 jam itu hanya untuk waktu belajar. Tidak ada untuk waktu-waktu yang lainnya. Seperti main itu nanti sajalah. Kita utamakan belajar. Oke, yang selanjutnya buatlah jadwal belajar. Ini sudah wajib ya. Kita sebagai pelajar, kita sebagai peserta didik untuk membuat jadwal belajar itu sudah wajib. Yang pastinya teman-teman juga pasti sudah ada jadwal belajarnya masing-masing ya. Yang selanjutnya kita mengubah kebiasaan yang tidak mendukung. Misalnya dalam hari-hari kita itu gara-gara terutama main game online, kita jadi lupa belajar. Itu juga salah. Sebaiknya kita kalau seperti itu ubahlah kebiasaan seperti itu menjadi hal yang lebih baik lagi, mencari hal yang lebih bermanfaat lagi. Mulailah dengan perlahan. Untuk melakukan hal seperti itu mulailah dengan cara perlahan, namun dalam diri kita harus tetap konsisten bahwa kita bisa melakukannya. Jadi seperti itu. Yang selanjutnya kita harus memilih cara belajar dan waktu belajar kita yang sesuai. Misalnya kalau saya ambil contoh saya mampunya belajar itu subuh saya cepat nangkap. Jadi saya harus bangun subuh-subuh, seperti bangun jam 3, jadwal saya dalam satu hari misalnya 2 jam. Kita bangun dari jam 3, jam 4, jam 5. Kita itu gunakan waktu tersebut untuk belajar selama 2 jam. Kalau malam, kita belajar malam, kita ambil malam 2 jam. Setelah itu baru mau main-main silahkan, atau mengerjakan tugas yang lain silahkan. Tapi utamakan 2 jam itu untuk belajar dan menggunakan waktu yang biasanya kita tuh cepat nangkap di otak itu kapan, entah siang, entah pagi, entah malam, entah subuh. Sebaiknya sesuai pada diri kita sendiri yang mana enaknya. Kalau yang terakhir sih sama seperti saya kayaknya kalian ini, yaitu belajar kelompok. Karena belajar kelompok ini lebih mudah karena bertemu dengan teman-teman 3 atau 4 orang. Setelah itu kita saling berbagi, kita saling bertanya antara satu dengan yang lainnya. Jadi segala tugas atau yang kita tidak tahu, kita bisa menanyakan kepada teman-teman kita. Jadi seperti itu. Yang poin ketiga ini saya ada kata-kata motivasi belajar buat kita semua, buat saya sendiri juga. Yang pertama itu, hiduplah seolah-olah engkau akan mati besok. Mengapa demikian? Jika kita berpikiran kita akan mati besok, maka hari ini kita akan melakukan apa yang kita tidak bisa gitu. Jadi kita tuh tetap berusaha, tetap belajar gitu. Karena kita takut besok itu kita akan mati. Jadi seperti itu. Yang kedua, pembelajaran tidak didapat dengan kebetulan. Nah, itu salah satu kata-kata motivasi. Pembelajaran tidak didapat dengan kebetulan. Mengapa demikian? Ya, benar sekali. Pada saat waktu kita belajar, waktu kita SD, SMP, SMA, dan sekolah tinggi ke atas, itu pada saat itulah kita harus benar-benar belajar. Karena setelah kita lulus dari situ,
kita tidak dapat lagi merasakan apa itu pembelajaran. Ya, walaupun kita sudah tidak lagi sekolah, kita masih bisa kok belajar di rumah sendiri. Tapi kan kita harus tetap kita harus tetap fokus pada saat dimana kita sedang beradanya di pembelajaran itu. Kita tetap fokus di pembelajaran itu, karena kebanyakan ya kalau kita ini kalau sudah tidak belajar lagi, kalau sudah lulus misalnya, itu sudah tidak kurang orang yang memikirkan tentang belajar sendiri, itu sangat kurang sekali. Yang ketiga, pendidikan adalah senjata paling ampuh untuk mengubah dunia. Ya, banyak teman-teman yang mengatakan tidak ada pendidikan pun saya bisa sukses. Tidak ada pendidikan pun saya bisa kaya. Iya, itu benar sekali. Karena sebuah kesuksesan itu juga bukan dari pendidikan, tapi juga dengan itu kita, dengan kerja keras kita. Tetapi mengapa di sini dikatakan pendidikan adalah senjata paling ampuh untuk mengubah dunia? Di era sekarang yang dituntut itu adalah sebuah pendidikan. Jadi pendidikan itu sangat penting sekali, karena yang dibutuhkan untuk di pekerjaan-pekerjaan yang atas itu hanya orang yang berpendidikan tinggi. Mengapa? Karena dia tuh dapat menciptakan segala sesuatu yang baru. Jadi seperti membuat alat teknologi, itu tuh pasti memerlukan orang yang sudah belajar dalam ahli teknologi. Iya memang. Oke, yang kedua kita akan membahas mengenai contoh dari apersepsi pembelajaran. Tetapi sebelum kita memasuki contoh dari apersepsi pembelajaran, lebih baiknya kita mengetahui dulu apa itu apersepsi pembelajaran. Oke teman-teman, jadi sama-sama kita bahas. Apersepsi berarti penghayatan tentang segala sesuatu yang menjadi dasar untuk menerima ide-ide yang baru. Jadi secara umum fungsinya apersepsi dalam kegiatan pembelajaran adalah untuk membawa dunia mereka kepada dunia kita. Jadi seperti itu, artinya mengaitkan apa yang telah diketahui atau dialami dengan apa yang akan dipelajari. Jadi seperti itu. Untuk membawa pikirannya fokus kembali kepada materi ajar, tentunya seorang guru dalam melakukan apersepsinya di dalam kelas itu memiliki beberapa cara. Ini kita langsung mulai masuk aja contohnya. Jadi yang pertama itu biasanya guru itu kalau untuk yang ada infokus tuh di sekolah, mereka menampilkan sebuah video. Video itu tidak lain dan tidak bukan yang pastinya berkaitan dengan materi. Jadi itu dengan menampilkan sebuah video tersebut tentang materi, selain menarik perhatian dari siswa, cara ini juga dapat menimbulkan empati kepada siswa, sehingga mereka itu lebih termotivasi dalam mengikuti proses pembelajaran tersebut. Nah, jika siswa telah memiliki empati akan materi, maka guru akan lebih mudah dalam menyampaikan materi tersebut kepada para siswa yang mengikuti pelajarannya. Jadi seperti itu. Yang kedua, contoh kedua yaitu mengadakan permainan atau mengadakan games seperti yang saya katakan pada motivasi tadi itu. Jadi apersepsi dapat juga dilakukan dengan sebuah permainan sederhana yang sebisa mungkin dapat memunculkan kreativitas siswa gitu loh. Seperti yang saya katakan tadi itu, permainan yang mengasah otak. Jadi seperti itu. Untuk games, guru itu harus memperhatikan waktu yang tersedia. Supaya apa? Nah, seperti yang saya katakan tadi, supaya tidak mengganggu penyampaian materi yang lain. Jadi semua itu tersusun dan tertata rapi seperti itu. Banyak sekali game sederhana yang dapat dilakukan untuk membuat siswa itu lebih fokus gitu, terutama fokus kepada materi. Yang contohnya guru kan memberikan seperti ini. Letakkan jari telunjuk kalian pada telapak tangan teman kalian seperti ini. Nah, saat guru mengucapkan kata monyet, tangkap jari temannya. Jadi itu bisa melatih fokus mereka. Siapa yang tidak fokus, maka
tangan temannya akan tertangkap. Nah, kalau sudah tertangkap nanti adalah hukumannya, entah seperti nyanyi atau berjoget untuk menghibur teman-teman semuanya supaya kelas pun tidak boring seperti itu. Yang ketiga, contoh ketiga yaitu membuat yel-yel. Nah, guru juga dapat menciptakan sebuah yel-yel yang membuat siswanya itu termotivasi. Yel-yel tersebut harus dibuat sekreatif mungkin sehingga dapat menjadi ciri khas dari kelas yang diajar oleh guru tersebut. Jadi kita tahu pas murid menyanyikan yel-yel ini, oh ini adalah guru yang ini mengajarkannya. Jadi memiliki ciri khas sendiri. Cara ini cukup mudah sekali dilakukan dan akan mudah dalam menarik perhatian para siswa. Jadi seperti itu. Sebenarnya masih banyak lagi contoh-contoh dari persepsi pembelajaran yang dilakukan guru di dalam kelas. Seperti bernyanyi itu juga boleh dilakukan dalam kelas. Bahkan guru pandai membagi waktunya agar materi lain bisa tersampaikan. Oke. Pada intinya, keberhasilan persepsi akan ditentukan sejauh mana kreativitas oleh sang guru tersebut dalam menarik fokus siswa, sehingga akan memuluskan proses pembelajaran sampai dengan penutupan, dan materi ajar tersebut dapat tersampaikan kepada siswa dengan baik dan guru juga akan merasakan keberhasilan kelas di akhir pembelajarannya nanti. Oke, jadi mungkin sekian contoh motivasi dan persepsi dalam pembelajaran yang saya berikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf karena kita ini juga sama-sama manusia biasa, tidak luput dari kesalahan. Jadi saya berharap untuk teman-teman memberi saran atau dukungan kepada saya untuk menambah wawasan saya juga dan menambah wawasan teman-teman. Semoga dengan video yang saya bagikan ini teman-teman juga jadi memiliki wawasan, jadi juga tahu gitu. Untuk teman-teman yang sudah lebih tahu, kalau ada kekurangan saya silahkan memberi komentar, chat saja tidak apa-apa. Jadi seperti itu. Jadi sekian materi yang saya sampaikan pada hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati. Amin.